Selamat siang, perkenalkan nama saya Desi Yohana Sihaan. Saya merupakan mahasiswi pendidikan kimia semester yang keempat di Institut Pendidikan Tapanuli Selatan. Video ini bertujuan untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah biokimia kedua. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metabolisme karbohidrat yang meliputi proses-proses kimia. Yang pertama, glikolisis, yang kedua, glikogenesis, yang ketiga, glikoneogenolisis, dan yang terakhir adalah gluconeogenesis. Baiklah, saya akan menjelaskan yang pertama adalah glikolisis. Glikolisis berasal dari dua kata, yaitu glukosa dan lisis. Sedangkan lisis merupakan pemecahan. Maka glikolisis adalah serangkaian reaksi biokimia di mana glukosa dioksidasi menjadi molekul asam pirufat. Di sini saya sudah menggambarkan skema dari proses glikolisis. Yang pertama adalah pertama-tama glukosa diubah menjadi glukosa 6-fosfat dengan bantuan enzim heksokinase, di mana pada tahap ini memerlukan energi ATP yang akan melepaskan energi menjadi ADP. Selanjutnya tahap yang ketiga yaitu fruktosa 6-fosfat ini akan diubah menjadi fruktosa 1,6-bifosfat dengan bantuan enzim fosfofruktokinase. Lalu selanjutnya fruktosa 1,6-bifosfat ini mempunyai 6 atom C. Kemudian ini akan dipecah menjadi 2, yaitu yang pertama adalah menjadi gliseraldehida fosfat. Ini memiliki 3 atom C serta dihidroksi aseton fosfat. Ini juga memiliki 3 atom C. Reaksi ini dikatalisis oleh enzim aldolase. Kemudian yang selanjutnya adalah tahap selanjutnya, satu molekul dari dihidroksi aseton fosfat ini akan diubah menjadi gliseraldehida 3-fosfat dengan bantuan enzim isomerase. Kemudian selanjutnya gliseraldehida 3-fosfat ini selanjutnya diubah menjadi 1,3-bifosfogliserat dengan bantuan enzim triosa fosfat dehidrogenase. Pada tahap ini, dalam proses ini akan terbentuk energi NADH. Selanjutnya 1,3-bifosfogliserat diubah menjadi 3-fosfogliserat dengan bantuan enzim fosfogliserokinase. Kemudian di sini energi akan dilepaskan dalam bentuk ATP. Kemudian selanjutnya 3-fosfogliserat tersebut yang ini akan diubah menjadi 2-fosfogliserat dengan dikatalisis oleh enzim fosfogliseromutase. Selanjutnya 2-fosfogliserat ini akan diubah menjadi fosfoenol pirufat dengan dikatalisis oleh enzim enolase. Di sini akan melepaskan air atau H2O. Kemudian selanjutnya 2-fosfoenol pirufat ini yang dihasilkan selanjutnya akan diubah menjadi pirufat yang akan dikatalisis oleh enzim pirufat kinase. Selanjutnya, asam pirufat yang dihasilkan dari proses glikolisis ini akan di dalam keadaan adanya oksigen akan masuk ke dalam tahap dekarboksilasi oksidatif serta siklus Krebs guna memperoleh energi yang lebih lanjut. Selanjutnya adalah proses glikogenesis dan glikogenolisis, di mana glikogenesis merupakan suatu pembentukan atau biosintesis glikogen yang terutama terjadi di dalam hati dan otot. Sedangkan glikogenolisis merupakan kebalikan dari glikogenesis, yaitu pemecahan dari glikogen menjadi glukosa yang terutama terjadi di dalam hati dan otot. Plus yang selanjutnya yaitu glikogenesis. Di sini tahapnya yaitu fosforilasi dari glukosa oleh ATP menjadi glukosa 6-fosfat yang dikatalisis oleh enzim heksokinase. Kemudian selanjutnya glukosa 6-fosfat ini mengalami reaksi isomerasi tanda
panah ke atas dan ke bawah ini merupakan simbol dari isomerasi yang menghasilkan glukosa 1-fosfat yang dikatalisis oleh enzim fosfoglukomutase. Selanjutnya, glukosa 1-fosfat ini akan bereaksi dengan uridin trifosfat atau UTP menjadi uridyl difosfat glukosa atau UDP glukosa atau disingkat di sini UDPG yang dikatalisis oleh enzim glukosa 1-fosfat uridyl transferase. Selanjutnya, UDP glukosa ini akan diikatkan pada rantai glikogen yang sudah ada, yang dikatalisis oleh enzim sintetase. Kemudian selanjutnya di dalam proses ini, atom C pertama di UDP glukosa akan diikatkan ke atom C yang keempat pada rantai glikogen primer yang akan membentuk ikatan alpha 1,4 glikosidik. Kemudian berikutnya enzim pembentuk cabang atau branching enzim akan memindahkan kurang lebih 6 residu glukosa pada salah satu residu glukosa yang ada pada glikogen primer untuk membentuk titik cabang. 6 residu glukosa tersebut akan diikatkan pada atom C nomor 6 pada molekul glikogen primer. Kemudian penambahan glukosa ini akan terus berlangsung pada kedua cabang sehingga semakin panjang dan akan terbentuk banyak cabang-cabang baru di berbagai lokasi. Proses glikogenesis ini akan berakhir apabila gula di dalam darah kita telah mencapai kadar yang normal. Selanjutnya adalah tahapan glikogenolisis. Dalam tahapan glikogenolisis, enzim fosforilase akan menambahkan fosfat anorganik dan membebaskan glukosa dalam bentuk glukosa 1-fosfat. Kemudian pemecahan ini akan berlangsung hingga tersisa kurang lebih 4 residu glukosa dari titik cabang. Enzim transferase selanjutnya saya akan menjelaskan tahap dari glikogenolisis. Yang pertama, enzim fosforilasi akan menambahkan fosfat anorganik dan membebaskan glukosa dalam bentuk glukosa 1-fosfat. Pemecahan ini akan berlangsung hingga tersisa kurang lebih 4 residu glukosa dari titik cabang. Selanjutnya, enzim transferase akan memindahkan 3 residu glukosa yang dihasilkan tadi menuju ujung cabang yang lain. Proses ini akan menyisakan 1 residu glukosa pada titik cabang yang terikat dengan ikatan alpha 1,6 glikosidik. Selanjutnya, debranching enzim atau enzim pemecah cabang akan membebaskan glukosa pada titik cabang dan melepaskannya dalam bentuk glukosa. Tetapi di sini bukan dalam bentuk glukosa 1-fosfat. Selanjutnya, proses glikogenolisis ini akan berakhir pada tahapan di atas. Namun, hasil pemecahan glikogen yang berupa glukosa 1-fosfat akan mengalami proses lebih lanjut agar dapat berubah menjadi glukosa. Selanjutnya, yaitu enzim fosfoglukomutase akan mengkatalisis reaksi isomerasi glukosa 1-fosfat menjadi glukosa 6-fosfat. Di dalam hati dan ginjal, glukosa 6-fosfat akan mengalami pelepasan fosfat dan berubah menjadi glukosa. Namun di otot, glukosa 6-fosfat akan langsung masuk reaksi glikolisis untuk diubah menjadi energi dalam bentuk ATP. Baiklah, kurang lebih seperti inilah skema dari glikogenesis dan glikogenolisis. Selanjutnya adalah tahap gluconeogenesis. Gluconeogenesis merupakan proses pembentukan glukosa dari senyawa yang bukan glukosa. Di sini saya sudah menggambarkan skema dari gluconeogenesis. Ini merupakan skema dari proses gluconeogenesis. Terbagi
di dalam 3 bagian sel, yaitu yang pertama di dalam mitokondria, kemudian sitosol dan retikulum endoplasma. Pertama, pada tahap gluconeogenesis ini, pirufat akan diubah menjadi oksaloasetat dengan bantuan enzim pirufat karboksilase. Selanjutnya, oksaloasetat ini akan diubah menjadi fosfoenol pirufat yang dikatalisis oleh fosfoenol pirufat karboksilase. Kemudian selanjutnya fosfoenol pirufat ini akan diubah menjadi 2-fosfogliserat yang dikatalisis oleh enzim enolase. Selanjutnya 2-fosfogliserat ini akan diubah menjadi 3-fosfogliserat yang dikatalisis oleh enzim fosfogliserat mutase. Selanjutnya 3-fosfogliserat ini akan diubah menjadi 1,3-bifosfogliserat yang dikatalisis oleh enzim fosfogliserat kinase. Selanjutnya 1,3-bifosfogliserat ini akan diubah menjadi gliseraldehida 3-fosfat yang dikatalisis oleh enzim dehidrogenase. Selanjutnya, gliseraldehid 3-fosfat ini akan diubah menjadi fruktosa 1,6-bifosfat yang dikatalisis oleh enzim aldolase. Selanjutnya, fruktosa 1,6-bifosfat ini akan diubah menjadi fruktosa 6-fosfat dengan bantuan enzim bifosfatase. Selanjutnya, fruktosa 6-fosfat ini akan diubah menjadi glukosa 6-fosfat oleh enzim fosfoglukoisomerase. Selanjutnya dan terakhir adalah glukosa 6-fosfat akan diubah menjadi glukosa yang dikatalisis oleh enzim fosfatase. Cukup sekianlah yang dapat saya jelaskan mengenai proses dan tahapan dari glikolisis, glikogenesis, glikogenolisis, dan terakhir gluconeogenesis. Saya menyadari masih banyak kesalahan di dalam video ini, maka saya membutuhkan kritik dan saran yang membangun untuk lebih baik ke depannya. Cukup sekianlah, saya ucapkan terima kasih, selamat siang.